Baik, yang mulia, ahli akan menerangkan tentang aspek-aspek perbuatan melawan hukum. Ya, jelaskan 5. Baik, saudara ahli, sebelum kami mengajukan pertanyaan kepada saudara, dapatkah saudara ahli menjelaskan terkait pengalaman saudara ahli dalam bersidang sebagai ahli? Terima kasih. Sesuai dengan CV saya sudah lebih dari 100 kali sebagai ahli, termasuk juga di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira singkatnya itu saja. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan berikut, dapatkah saudara ahli menerangkan terkait unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum atau PMH? Sebelum saya sampai ke unsurnya, saya mau jelaskan dulu doktrin tentang perbuatan melanggar hukum. Baik. Doktrin perbuatan melanggar hukum adalah doktrin yang bersifat umum di dalam ilmu hukum. Alasannya, doktrin perbuatan melanggar hukum terdapat di dalam hukum perdata, terdapat di dalam hukum pidana, dan di dalam hukum administrasi negara. Jadi ini berlaku umum. Dengan kata lain, semua orang yang belajar pernah di fakultas hukum lulus pasti pernah mempelajari doktrin perbuatan melanggar hukum. Dalam konteks ini, tentu perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah dalam konteks hukum perdata, Ya. yang selalu dikatakan oleh Rahmat Hidayat, gitu ya, perbuatan melanggar hukum. Nah, kalau mengacu kepada doktrin, perbuatan melanggar hukum itu adalah suatu bukan perbuatan hukum, justru perbuatan yang melanggar hukum. Unsur pertama tentu adalah unsur perbuatan. Jadi kalau saya boleh pakai istilah hukum administrasi negara, perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan faktual. Ya. Perbuatan faktual itu melanggar hukum. Kemudian ada unsur kesalahan, ada unsur kerugian, dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Itu yang secara umum disebut sebagai unsur perbuatan melanggar hukum. Baik. Nah, secara konseptual, perbuatan melanggar hukum itu pada umumnya adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang atau mengabaikan kewajiban si pelaku. Itu yang bisa saya terangkan. Baik, saudara ahli. Pertanyaan berikut, saya akan menceritakan ilustrasi secara singkat kepada saudara ahli. Berawal dari si A membeli sebidang tanah kepada si B. Namun sebelumnya tanah tersebut sudah terdapat hak guna bangunan atas nama si C. Kemudian si C ini mendirikan bangunan di atas lahan tersebut. Dan kemudian si C ini menjual tanah dan bangunan tersebut kepada si D. Nah, kemudian si A tadi yang membeli tanah, dia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh si C. Padahal tanah dan bangunan tersebut sudah dimiliki oleh si D, pemilik terakhir. Pertanyaan saya kepada saudara ahli, menurut pendapat ahli, apakah semua pihak yang saya sebutkan tadi, yaitu si B, si C, dan si D, apakah itu wajib dimasukkan dalam gugatan? Silakan. Secara akademik ada 3 alasan harus melibatkan semua orang. Yang pertama adalah supaya duduk perkara itu menjadi komprehensif. Dengan semua dilibatkan, maka kita tahu persis peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua, apabila semua pihak dilibatkan, maka akan mudah memahami di mana letak persoalan hukumnya. Yang ketiga, supaya jangan sampai ada yang ketinggalan kepentingannya atau terabaikan kepentingan. Oleh karena itu perlu semua pihak yang berkaitan dengan kasus itu dapat ditarik. Wajibnya ditarik supaya terpenuhi yang saya bilang tadi, aspek
Baik, Saudara Ahli, saya coba tegaskan lagi ya, Yang Mulia. Artinya yang pihak-pihak tadi yang saya sebutkan itu harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Ya, dengan ketiga alasan itu saya iya, supaya semua hal yang saya sebutkan itu tidak ada yang terlewati. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Kemudian menurut Saudara Ahli, apakah penggugat dalam mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum wajib dikemukakan secara terang-menerang atau terperinci? Silakan. Dalam prakteknya, ketika kita memaparkan suatu peristiwa di dalam persidangan, sangat ideal apabila unsur-unsur perbuatan itu kita kaitkan dengan 13 dan 5 BB itu, supaya terang problematika hukumnya. Nah, apabila penggugat tidak membuat itu, ini bisa merugikan dia, karena perjuangannya memperjuangkan haknya bisa menjadi mengalami kesulitan. Kalau saya misalnya saya cenderung uraikan unsur perbuatannya ini, unsur kesalahannya di sini. Ini soal strategi untuk memperjuangkan hak atau kepentingan kita. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Kemudian lagi, Saudara Ahli, apa yang dimaksud dengan error in persona? Silakan. Error in persona itu salah orang secara sederhana. Jadi kita ajukan gugatan kepada si A harusnya si B, atau si C harusnya si A. Jadi ini konsekuensi juridisnya mutlak itu. Saya lanjutkan, Saudara Ahli. Bagaimana pendapat Saudara Ahli jika terjadi suatu peristiwa hukum dengan contoh sebagai berikut? Ada sebidang tanah telah dijual oleh pemiliknya kepada seseorang atau pihak lain. Namun, di kemudian hari muncul gugatan perbuatan hukum terhadap pemilik yang telah menjual tanah tersebut. Pertanyaan saya, apakah hal itu disebut sebagai error in persona? Ya, kalau yang mau dipersengketakan adalah hak dan kemudian hak itu sudah dikuasai, tanah misalnya sudah dikuasai orang lain, yang digugat kalau menurut saya ya, boleh menjadi pendapat kita, orang yang menguasai tanah terakhir itu harus digugat supaya lengkap semuanya. Kalau tidak nanti konsekuensinya bisa logikanya. Kalau tidak digugat, tidak dilibatkan orang yang terakhir itu, maka orang yang pemilik sebelum pemilik terakhir diputus. Lah, apa efeknya terhadap orang itu? Saya misalnya pemilik terakhir, saya tidak digugat, tapi Anda yang digugat. Efek langsungnya tidak ada kalau saya tidak dilibatkan. Jadi ini bisa merugikan. Jadi kalau saya ya, pendapat saya harus dilibatkan. Baik, saya tegaskan lagi ya, izin Yang Mulia, bahwa yang pemilik terakhir harus atau wajib dilibatkan. Ya, supaya semua pihak itu yang berkepentingan diberi kesempatan untuk mempertahankan kepentingan atau hak supaya Oke, sehingga maksud ahli si error in persona tidak masuk. Artinya tidak salah orang. bisa menjadi error in persona Kalau si pemilik terakhir tidak. dilibatkan. Oh, baik. Izin. Oke, baik. Selanjutnya akan